Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini saya akan unboxing dan nyobain cordless tire inflator terbaru dari Xenon. Ya, buat yang belum tahu ya apa itu tire inflator, ya bisa dikatakan ya kompresor mini lah, tapi mekanismenya agak sedikit beda karena dia kan tidak punya tabung ya. Jadi dia itu anginnya langsung mengisi gitu tanpa disimpan terlebih dahulu. Ya, untuk cordless tire inflator dari Xenon ini bisa dikatakan ini yang termurah saat ini ya yang saya dapatkan di toko online, karena untuk paket lengkapnya sendiri dengan unitnya, satu baterai dan charger ini harganya di bawah 300.000. Lebih tepatnya 290 ribuan gitulah. Itu pada saat video ini dibuat ya. Ya bisa lebih pastinya dicek aja lagi di link yang saya sertakan di kolom deskripsi ya untuk harga terbarunya. Ya, jadi kita mau cobain ya apakah benar-benar efektif atau cuman gimmick doang ya kan. Ya walaupun murah kalau nggak bisa dipakai kan sia-sia gitu ya. Ya, langsung aja nih kita bahas untuk ke produknya. Ya, dari packagingnya sendiri kalau saya perhatikan ini cukup diperhatikan ya, nggak asal-asalan walaupun murah ya. Finishingnya itu glossy gitu, rapi. Ya, di sini ada brandnya Xenon, cordless tire inflator dengan tipenya atau model CDTI 12030 lithium ion. Ya, suitable for molar 12V baterai. Jadi baterainya ini bisa pakai yang punya molar ya, yang model 12 volt seperti ini. Bukan cuman molar doang malah, untuk bor-bor cordless yang merek-merek Cina kebanyakan yang 12 volt juga ini sama ya, bisa dipakai. Ya, high quality. Dan di bagian bawah ini ada spesifikasi singkatnya. Untuk baterainya 12 volt ya, 1,5 Ah kali 1 pieces. Jadi baterainya udah disediain satu. Untuk panjang kabel 3 meter, kabel apa nanti kita cek. Untuk discharge time-nya itu untuk masa pakainya maksudnya ya, itu 30 menit. Dan ya untuk dimensi dari mesinnya sendiri, untuk berat besi, berat kotor, dan ya itu untuk ukurannya ya bisa dilihat sendiri. Ya, di bagian samping cuman model doang, dan ini juga sama, di bagian sini juga sama, lalu di bagian bawah ya sama sih. Ini juga ada spesifikasi singkatnya. Ya, langsung aja ya kita mau cek untuk isinya. Nah, untuk isinya sendiri ini udah tersusun dengan rapi ya, karena dia ada ya tempat tatakannya seperti ini, jadi dia tidak berhamburan gitu ya, tidak berserakan. Yang pertama kita mendapatkan buku petunjuk manual. Ini ada keterangan produk parameternya ya. Di sini bisa kita lihat untuk powernya 120 watt untuk input voltase, 220 volt untuk panjang kabel 0,5 meter. Tadi katanya 3 meter ya, mana yang benar? Nanti kita lihat aja. Dan untuk pengecasannya itu 3 jam ya, dan untuk masa pakainya 30 menit. Untuk baterainya di sini 2200 mAh, tapi yang tertulis di boxnya tadi cuman 1500 mAh ya. Jadi ya yang benar sih kalau saya lihat di sini ini 1,5 Ah ya, berarti 1500 bukan 2200. Ya seperti itu aja. Ini ada keterangan-keterangan bagian dari alatnya, nanti kita lihat aja langsung di dalam. Dan ya ini tuh buku petunjuk manualnya, kita singkirkan dulu nanti kalau saya baca kepanjangan. Nah di sini ada charger, yang chargernya juga umum ya seperti produk-produk Cina kebanyakan. Di sini keterangannya 1000 mAh. Ya pantas saja ya, kurang lebih 3 jam untuk pengecasannya. Seperti ini, enteng. Nah selanjutnya kita mendapatkan ini apa ini? Ini ke USB DC 5 volt. Oh ini artinya kita bisa pakai power bank juga ya untuk mengecas baterainya. Ya teman-teman bisa lihat. Jadi ini fungsinya adalah kabel step up ya. Jadi dari power bank itu kan 5 volt, atau colokan kepala charger HP itu kan 5 volt. Jadi kita bisa pakai ini untuk mengecas baterainya. Karena nanti outputnya dia akan menjadi 12 volt ya. Kita coba tes. Seperti ini. Nah masuk ya, seperti itu. Nah selanjutnya ini ada apa ini? Ini seperti QC ya, quality control gitu ya, seperti ini. Dan ya ini tuh ada penyambungnya atau selangnya ke ini ya, ke sepeda motor atau ke ban mobil. Ya langsung aja nih kita mau lihat untuk unitnya seperti ini ya. Unitnya seperti ini. Bentuknya sih unik ya, seperti bor juga tapi lebih gendut gitu, tapi enteng. Ini enteng sekali nih. Ya kita coba pasang baterainya ya. Nah seperti ini. Dan ya di sini kita letakin ininya ya, ini untuk penyambungnya untuk ke ban motor ataupun mobil ya. Jadi nanti di sini kita pasangkan ini, baru kita operasikan dengan triggernya di sini.
Ya, di sini ada LED displaynya ya. Kalau teman-teman perhatikan itu ya bisa kita lihat ada indikator baterai di bagian atasnya dan di situ ada keterangan PSI. Dan nanti bisa juga kita ubah mau PSI, mau bar, mau KPA itu bisa ya. Saya sih pakai PSI biasanya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini bisa kita setting-setting nih. Misalkan kita mau setting di, nah ini 35 ya. Itu biasanya untuk tekanan angin mobil ataupun motor 35. Nah, ini bisa kita setting sesuai tekanan yang kita mau. Jadi nanti ketika kita sambungkan ini ke bannya, maka nanti dia akan mati sendiri ya ketika kita tekan triggernya. Ketika dia sudah mencapai tekanan yang kita mau, maka dia akan mati sendiri. Ya, nanti lebih jelas biar lebih paham ya. Langsung lihat aja ke prakteknya. Ya, seperti itu aja sih untuk fitur-fiturnya. Saya rasa udah ya. Ini fungsi LED mungkin untuk di malam hari kali ya, kalau bannya bocor di gelap-gelap. Ya, seperti itu aja ya. Langsung aja nih kita mau cek bagaimana cara kerja, kinerjanya maksudnya. Apakah benar-benar efektif. Ya, langsung aja kita keluar, kita tes ya. Ya, pertama kita coba dulu ke sepeda motor ya. Ini anginnya udah saya habiskan, jadi ini dari nol ya. Kita coba tes. Nah, di sini kita setting di, kalau ban depan biasa saya 25 PSI ya. Kita bikin 27 lah. Ya. Kita langsung tes ya apakah bisa penuh. Nah, 27 dia mati sendiri ya. Dan kita cukup tekan sekali aja triggernya, dia akan langsung mati setelah kita set di tekanan tertentu. Dan ya, cukup cepat ya kalau sepeda motor ya. Dan bisa dibilang ini efektif. Tapi kurang tahu kalau ke ban mobil. Nanti kita coba juga ya. Nah, kita coba ke ban mobil ya. Ini tuh nggak saya kempesin habis, tapi ya ini udah kempes parah. Yang pasti ini udah nggak bisa dibawa jalan lagi ya. Kita mau cek apakah efektif. Oke, kita nyalakan. Di sini terbaca ya, terbaca tekanan angin yang di dalam ban ini 11 PSI. Kita mau bikin dia di 35 PSI. Nah, tekanan rata-rata untuk ban roda belakang ini 35 ya. Kita tes saja.
Ya bisa ya, walaupun bisa dibilang memakan waktu yang cukup lama. Timernya tadi saya letakkan di video ya. Ya intinya bisa ya. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Kalau saya bilang sih cukup efektif ya, mantap sih. Dan ya itu tadi kita tes dari 11 PSI ke 35 ya, itu memakan waktu ya memang agak lama sih. Tapi ya tergolong standar lah ya, nggak sampai 5 menit juga. Ya biasanya kita nggak nyampe 11 PSI udah ngerasa kempes ya, udah 20 PSI aja kita itu udah ngerasa ban itu sangat kempes. Kalau dari 20 ke 35 saya rasa ya lebih cepat lagi gitu ya. Ya intinya ini cocok sekali buat teman-teman yang suka touring ya, yang dimana perjalanannya itu tidak melewati kota misalkan ya. Ya ini kalau memang tekanan anginnya kurang, nggak mau ganti ban serep, bisa tambah angin aja. Ya ditambah lagi yang saya suka nih, dia itu ada ini ya kabel adaptornya ya, yang fungsinya itu untuk step up dari USB 5 volt ke 12 volt. Jadi kita ngecasnya nggak perlu cari colokan listrik nih, karena kita bisa ngecasnya dari mobil juga ya. Kita bisa colok ke colokan HP apa gitu ya, dan ya ini bisa kita pakai tanpa mencari arus listrik yang gimana gitu ya. Kita tinggal colok aja ke USB ataupun ke power bank ya. Jadi ya bisa dikatakan oke lah, dengan harga segitu saya rasa sih worth it ya. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan, kritik ataupun saran, silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.